Dan ini adalah game ke-9 antara Ian Boniachi menghadapi Magnus Carlsen. Mungkin Anda yang belum menonton live-nya, saya akan juga menyertakan analisa yang juga disampaikan oleh komentator. Baiklah teman-teman, di sini Ian Boniachi putih memulai langkah dengan pion ke C4. Ia memulai dengan pembukaan Inggris. Magnus Carlsen membalas E6, Agent Court Defense. G3 mempersiapkan fiancé D5, gajah ke G2 dan D4 teman-teman. Inilah yang dipilih oleh Magnus Carlsen. Kuda ke F3 dimainkan, mengancam pion pusat ke depan. Kuda ke C6, Roka D, dan gajah ke C5. Tetap mensupport pion pusat, juga menempatkan gajah di diagonal ini. D3 dilanjutkan dan kuda ke F6 mempersiapkan Roka D, kuda B ke D2, di mana ke depan dapat bermanuver, juga mengancam gajah menambah tekanan terhadap pion sehingga A5, yaitu membuka ruang bagi gajah ke depan. Kuda ke B3 sesuai rencana, tetapi Magnus Carlsen lagi-lagi berpikir dan ia memutuskan gajah ke E7. Sebelumnya dibahas teman-teman mengapa tidak gajah ke A7, akan dibalas A4, di mana ke depan akan lanjutan. Lihat teman-teman, mengancam pion ini. Kita ambil lanjutan semisal Roka D, maka gajah ke D2. Lihat, dan tidak mungkin sangat fatal B6. Karena apa? Lihat sekarang diagonal ini, maka akan dibalas kuda memukul pion saat ini. Kuda memukul kuda, maka terjadi pertukaran kualitas. Kuda memukul kuda, menteri memukul kembali, dan di sini komplit, putih lebih baik. Dan jika di dalam posisi ini mungkin ada juga kita yang berpikir dengan gajah ke B6 mensupport pion, maka C5 saat ini. Gajah terpaksa mundur, menteri ke C1 terlebih dahulu, lalu ke depan memukul pion ini, di mana pion ini sudah terlindungi. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Di posisi ini dimainkan dengan gajah ke E7, dilanjutkan E3 saat ini. Pertukaran pion dilakukan, gajah memukul kembali, dan kuda ke G4 mengancam gajah. Gajah ke C5, dan Magnus Carlsen melakukan Roka D, bahwa sebetulnya juga layak dicoba dengan gajah memukul gajah. Pertukaran, dan di sini akan Roka D. Dan inilah mungkin yang dihindari Magnus Carlsen, yaitu D4. Cukup kompleks teman-teman, karena tidak mungkin untuk mengusir kuda ini semisal B6. Lagi-lagi ini sebuah kesalahan. Kita harus ingat teman-teman, karena apa? Dengan gajah ini cukup kuat, kuda akan ke H4. Lihat, semuanya terancam. Pion mengancam kuda, gajah mengancam kuda, menteri mengancam kuda. Apabila pion memukul kuda ini, maka gajah memukul kuda, tempo mengancam benteng. Benteng ke A6, gajah ke B5 menyelamatkan diri dengan tempo mengancam benteng. Benteng ke A7, maka menteri memukul kuda. Jelas, di sini putih komplit unggul. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Di dalam posisi ini Magnus Carlsen Roka D, dan dilanjutkan di D4. Dan A4 saat ini memaksa untuk Ian memukul gajah, karena apabila kuda berpindah, gajah akan hilang ke depan dan cukup lemah nantinya posisinya, sehingga gajah memukul gajah, menteri memukul kembali, lalu kuda ke C5. Dilanjutkan A3 saat ini. Kita lihat Magnus Carlsen langsung juga ingin membuka file A. Di sini Ian Boniachi memukul pion teman-teman. Dibahas secara live, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa mungkin ternyata B4 di posisi ini terlihat mengorbankan pion ini. Apabila diterima oleh hitam, tentunya ada benteng ke B1. Dan bagaimana hitam untuk merespon langkah ini? Tidak mungkin kuda akan memukul pion ini, karena apa? Menteri ke B3, kuda terjebak. Oke teman-teman. Dan apabila di dalam posisi ini kuda kembali, maka kuda akan memukul pion B7. Pertukaran, benteng memukul kembali, dan ini pun masih cukup sebanding teman-teman. Bahkan kualitas putih sedikit lebih baik. Dan bagaimana jika di dalam posisi ini pion ke B6 kembali menantang kuda, maka benteng memukul kuda, pion memukul kuda, benteng ke B5. Kita lihat bahwa diagonal ini akan terbuka ke depan dengan mengaktifkan kuda, benteng ke A6 menyelamatkan diri, benteng memukul pion teman-teman. Gajah ke B7, dan ke depan dapat benteng aktif kembali. Juga di dalam posisi ini pun masih cukup sebanding. Dan kita kembali. Namun rupanya di dalam posisi ini Ian Boniachi menerima pion ini, dan Magnus Carlsen tidak terburu-buru langsung memukul pion.
ia memainkan benteng ke-8, di mana ke depan mengaktifkan pion menteri sedang dipin. Ini harus sangat perlu perhitungan teman-teman. Kuda ke B3 langsung menyelamatkan diri. Karena apabila dihiraukan ancaman ini, semisal A4 kita ambil, yaitu ke depan menyelamatkan pion ini, ancaman dari benteng, maka E5 teman-teman. Lihatlah, kuda wajib mundur bukan? Maka pion memukul pion. Apabila pertukaran terjadi, maka ini cukup fatal karena kuda memukul kuda. Kuda memukul kembali, ada menteri ke F6. Kuda ini akan hilang teman-teman. Oke, menteri ke E2 dilanjutkan dengan harapan benteng menerima dan skakmat, maka di sini menteri tentunya menerima. Benteng ke D1, menteri dapat kembali, juga melindungi benteng teman-teman. Jadi harus sangat penuh hati-hati dan kita kembali. Untuk itulah Ian Nepomniachtchi memundurkan kudanya ke B3, dilanjutkan kuda ke F6 saat ini. Benteng ke I1 juga secara tidak langsung mengancam menteri ke depan, sehingga menteri memukul pion A3. Menteri ke I2 dilanjutkan, yaitu menghindari pakuan dari benteng H6 saat ini. Langkah prophylaktif atau tunggu juga mempersiapkan pengamanan raja di masa depan. H4 dilanjutkan Ian Nepomniachtchi dan gajah ke D7, menghubungkan benteng satu sama lain. Kuda ke E5 mencoba mengancam kuda, menawarkan pertukaran kuda juga mengancam gajah. Magnus Carlsen simpel, gajah mundur ke E8. Menteri ke E3 saat ini. Dan menteri ke B4 teman-teman. Dan apa yang harus dilakukan oleh putih di posisi ini? Ian Nepomniachtchi mencoba benteng E ke B1 secara tidak langsung mengancam menteri. Saya akan tunjukkan yang dibahas juga secara live kemungkinan yang cukup agresif di posisi ini, yaitu dengan gajah memukul kuda teman-teman, di mana kuda ini tidak ada lagi ancaman ke depan terhadap pion. Gajah memukul gajah di sini G4, dengan harapan ke depan akan menekan teman-teman. Kuda ke D7, maka di sini ada suatu taktik. Memang ini terlihat menyeramkan, tetapi apabila dilakukan tentunya akan sangat sengit teman-teman, yaitu dengan kuda memukul pion F7. Raja menerima, menteri memukul pion skak. Lihat, raja ke F8 di sini, di mana ke depan ancaman, sehingga terlebih dahulu D5. Dan ini cukup sulit, tapi Magnus Carlsen andaikan menemukan gajah ke A4 dengan benteng ke E4 ancaman skak ke depan, masalahnya ada kuda ke F6. Benteng ke F4 dengan memajukan pion ke depan, di sini ternyata ada benteng ke A6 mengancam menteri. Menteri ke E5 ada gajah memukul kuda. Inilah yang mungkin sulit ke depan apabila terjadi, di mana pion tidak bisa memukul gajah, benteng akan hilang. G5 dilanjutkan, pertukaran terjadi. Terlihat menyeramkan. Di sini benteng dapat ke E8 mengancam menteri, menteri memukul pion, di mana mempersiapkan pion bebas ke depan promosi. Gajah memukul pion, pion memukul kuda. Pertukaran dengan benteng. Benteng memukul benteng, pion memukul kembali, dan D6. Tetapi ini dapat dicegah teman-teman, yaitu dengan unggulnya ke depan gajah, di mana menteri dapat kembali ke depan untuk juga mengancam pion ini. Dan ini pun komputer menunjukkan signifikan bahwa hitam lebih baik. Kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah Ian Nepomniachtchi masih mencoba trik yang lain. Ia tidak memutuskan untuk langsung memukul kuda, yaitu dengan benteng ke B1. Dilanjutkan dengan kuda memukul kuda saat ini. Pion menerima, dan juga dengan tempo mengancam kuda. Kuda ke G4 mengancam menteri, menteri ke E1. Dan di sini menteri menukarkan menteri, opsi terbaik Magnus Carlsen. Karena apabila dicoba memukul pion yang gratis ini, maka jelas F3 kuda terjebak ya. Terpaksa harus dipukul satu lagi pion, sehingga di dalam posisi ini pun putih komplit lebih baik. Untuk itulah teman-teman, Magnus Carlsen langsung menukarkan menteri, benteng memukul kembali, dan H5, yaitu ke depan apabila ada threat F3, kuda sudah bisa kembali. Oke teman-teman, gajah memukul pion saat ini mengancam benteng, benteng ke A4. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Disinilah sesuatu hal yang tak terduga terjadi teman-teman, yaitu dimainkan C5. Langkah blunder dari Ian Nepomniachtchi. Coba teman-teman, apa yang dimainkan Magnus Carlsen dan mengapa langkah ini blunder? Anda post video ini, apa opsi terbaik hitam di posisi ini? Bagaimana teman-teman?
Ya betul, konsepnya ialah dengan gajah kita lihat punya pelarian hanya di diagonal ini, sehingga Magnus Carlsen memainkan pion langsung menutup aksesnya dan gajah terjebak. Sebelumnya saya akan tunjukkan kepada Anda teman-teman. Dibahas bahwa F3 opsi terbaik. Mengusir kuda terlebih dahulu di mana kuda mundur ke H6, lalu kuda dapat ke C5, melindungi gajah juga dengan tempo mengancam benteng. Pion ini dikasih saja dengan benteng ke C1, pertukaran benteng, dan ini pun masih komplit sebanding, di mana gajah ke depan masih mengontrol peta ini untuk mempersiapkan pion bebasnya promosi. Namun rupanya sesuatu hal yang tak terduga terjadi, dan inilah kenyataannya teman-teman, tetapi kita tidak bisa menjudge karena apa? Ini sesuatu yang sulit teman-teman. Dimainkan C5, C6, F3 saat ini, kuda mundur, dan benteng G4 mencoba mengkanter dari Ian Nepomniachtchi, dan Magnus Carlsen tentunya pemain yang sangat jenius. Benteng ke A7 mengancam gajah, benteng ke B4 dan benteng ke B8. Gajah hilang komplit teman-teman tanpa kompensasi. A4 masih dicoba mempersiapkan pion promosi. Sebelumnya bagaimana jika gajah memukul pion ini dengan memberikan benteng ini dengan harapan juga mendapatkan gajah? Masalahnya benteng memukul kuda teman-teman. Oke, karena apa? Pion menerima, benteng memukul benteng skak, raja berpindah, raja ke F8 komplit, unggul satu perwira dari hitam. Untuk itulah teman-teman, kita kembali, dan Ian Nepomniachtchi masih mencoba melanjutkan permainan teman-teman dengan A4. Maka benteng langsung memukul gajah, benteng ke B6, maka ditukarkan saja, dikorbankan pion ini dengan harapan ada tempat bagi kuda teman-teman. Kuda ke F5 saat ini mengancam pion A5, benteng ke B8, A6, kuda memukul pion, dan kuda ke A4. Mencoba sesuatu trik dan juga kesempatan akhir teman-teman. Tetapi Magnus Carlsen lagi-lagi mempunyai opsi yang cukup baik, dan ini opsi terbaik yaitu dengan C5. C5 ialah selain untuk mengancam kuda juga menempatkan gajah di posisi ini ke depan, mencegah pion ini promosi. Karena sebetulnya apabila di dalam posisi ini, saya misal langkah slow kita ambil G6, ini blunder. Karena apa? A7 sudah berlaku, benteng ke A8, ada kuda ke B6. Inilah teman-teman fungsinya pion ini, bahwa ada gajah sebelumnya. Dan ini kita lihat sekarang, benteng berpindah pion promosi, sehingga benteng wajib memukul pion, dan kita lihat di sini justru putih lebih baik. Untuk itulah teman-teman, Magnus Carlsen tentunya memainkan dengan C5. Apa yang harus dilakukan? Ian Nepomniachtchi masih mencoba A7, benteng ke D8, kuda memukul pion saat ini. Cukup banyak opsi yang juga dibahas secara live teman-teman, yaitu diantaranya kuda ke B6 bagaimana saat ini, maka gajah ke C6. Oke, pion promosi ditukarkan saja, maka terjadi pertukaran dengan keunggulan C4. Pion akan promosi teman-teman. Apabila kuda ke B6 ini tidak lagi sanggup, karena apa? Kita akan melihat pion akan promosi, dan kuda ini tidak ada petak untuk mengontrol peta ini. Oke, dan bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, raja ke F2, maka di sini C3 tetap, raja ke E3, ada G5 teman-teman. Sehingga salah satu pion ini akan promosi. Bagaimana satu raja ini untuk bisa menghentikan dua pion ini? Jelas hitam sangat unggul. Dan Ian Nepomniachtchi tentunya masih mencoba teman-teman, yaitu dimainkan oleh kuda memukul pion. Tetapi setelah benteng ke A8 menghentikan pion ini, di sini juga Ian Nepomniachtchi menyerah. Karena apa? Tiada petak untuk dapat menempatkan kuda di peta ini untuk mengancam benteng. Komputer melanjutkan, kuda ke B7 opsi terbaik, maka gajah ke C6, kuda ke D6, kuda ke F5. Pertukaran kuda jelas. Di sini unggul satu perwira, di mana ke depan benteng sudah bisa aktif karena peta ini dikontrol oleh gajah. Untuk itulah pada posisi sebelumnya Ian Nepomniachtchi give up, ia menyerah teman-teman, ia resign. Dan memang cukup sedih, baik di pers kompres, baik meme-meme yang muncul, bagaimana potongan rambutnya, tetapi saya menekankan ini sesuatu yang tidak mudah teman-teman. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Poinnya sekarang adalah 6-3, di mana 3 poin unggul untuk Magnus Carlsen dan 5 lagi sisa permainan. Kita lihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan bisa dipastikan memang cukup sulit untuk Ian Nepomniachtchi dapat comeback kembali teman-teman.